Makanya la ilaha illallah itu kalimat sakti. Kalimat sakti. La ilaha illallah itu kalimat sakti. Kenapa dikatakan sakti? Betapa orang yang selama usianya, misalkan ada orang usianya nyampe 70 tahun. Usianya 70 tahun. Selama 70 tahun itu dia kufur. Dia kafir. Lalu menjelang mati, ya katakanlah 1 hari sebelum kematiannya, dia lalu mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka 70 tahun masa hidupnya dalam kekufuran itu akan diampuni semua oleh Allah. 70 tahun di mana dia hidup dalam kekafiran, katakanlah di dalam kekafirannya itu, pada saat dia kafir itu menyembah berhala, semua dosa dilakukan. Ya nyembah berhala, ya nyembah setan, ya berzina, ya mencuri, ya minum minuman keras, yang rampok, ya apapun misalkan, selama kekafirannya itu. Lalu dengan ucapan la ilaha illallah, maka dosa selama 70 tahun itu diampuni oleh Allah. Makanya kata la ilaha illallah itu kalimat sakti. Kalimat sakti, la ilaha illallah. Ya. Makanya aneh. Anehnya kenapa? Orang kafir yang tadi 70 tahun dia kafir, ya, dia kafir, lalu dengan mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga karena dosanya diampuni. Tapi zaman sekarang ada orang yang dengan kalimat itu malah diklaim dia masuk neraka. Siapa? Orang-orang Wahabi yang membid'ahkan tahlil. Tahlil kan isinya apa? La ilaha illallah. Tapi kata orang Wahabi bahwa itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalatin, aneh. Orang 70 tahun dia mengalami masa kufur, segala dosa dilakukan dengan la ilaha illallah, itu masuk surga. Tapi oleh orang Wahabi malah justru la ilaha illallah itu menjadikan masuk neraka. Iya enggak? Iya, kan aneh. Padahal la ilaha illallah itu kalimat sakti. Orang dosa 70 tahun saja langsung masuk surga, dosanya diampuni semua. Ini malah disuruh masuk neraka, la ilaha illallah. Orang mengharamkan tahlil, bid'ah. Yang dibacanya apa? Yang dibaca tahlil apa? La ilaha illallah. Kok malah disuruh masuk neraka? Mau kira-kira? Ya nggak mau. Ini la ilaha illallah. Betapa saktinya la ilaha illallah, sampai-sampai dulu pernah diceritakan tentang Kiai Khalil Bangkalan, ya. Kiai Khalil Bangkalan dengan satu kalimat la ilaha illallah itu bisa jomplangin 1 ekor sapi, ya. Satu kalimat la ilaha illallah yang dibacakan pada sehelai daun itu, ya, yang disuruh ditimbang sama sapi, ya, sapinya jomplang kalah, ngena
afdhalul dzikri. Afdhalul dzikri. Makanya di sini orang yang sampai akhir hayatnya dia dalam kekafiran, maka akan mendapatkan laknat Allah, mendapatkan laknat para malaikat, laknat para manusia semuanya. Wan nasi utawi kalimat an-nasi, wan nasi. Wan nasi, nah, di situ kan alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, yang melaknat orang itu semuanya. Berarti kalau semuanya itu sesama orang kafirnya juga melaknat, orang musyriknya juga ikut melaknat orang tadi. Makanya di sini lafadz wan nasi qila diucapkan menurut satu pendapat, qila diucapkan amun, umum, bahwa iya sesama orang kafirnya, sesama orang musyriknya juga ikut melaknat orang yang tadi, bukan hanya orang mukmin saja. Di ayat itu ya, bahwa orang yang mati dalam keadaan kekafiran itu dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh manusia. Manusia ini siapa? Ya manusia mukmin, ya manusia yang musyrikin juga ikut melaknat tadi. Jeruk makan jeruk, jeruk makan jeruk, ikutan laknat. Nah, tapi wakilalan ing dalam sijine pendapat, menurut satu pendapat yang lain, an-nasi ini, ya, wan nasi ini isinya bukan umum, tapi al-mu'minun, hanya orang-orang beriman. Jadi yang melaknat orang kafir yang sampai akhir hayatnya itu berada dalam kekafiran, dilaknat oleh hanya orang-orang mukmin. Allah, para malaikat, dan manusia-manusia, orang-orang mukmin saja. Orang-orang kafirnya ya tidak bisa ikutan melaknat. Nanti jeruk makan jeruk nanti. Khalidina fiha, khalidina hale langgeng-langgeng kabeh. Khalidina hale langgeng-langgeng kabeh fiha ing dalam laknat. Khalidina hale langgeng-langgeng kabeh fiha ing dalam laknat. Mereka yang mendapatkan laknat itu akan langgeng di dalam neraka. Al-madluli biha kang digawe dalil opo biha annar alaiha, al-madluli biha kang digawe dalil biha kelawan digawe dalil alaiha ing atase nar, al-madluli biha kang digawe dalil opo biha digawe dalil alaiha ing atase annar, langgeng di dalam neraka dengan bukti ayat selanjutnya, la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. La yukhaffafu ora bakal diringanaken, la yukhaffafu ora bakal diringanaken anhum saking alladzina kafaru, la yukhaffafu ora bakal diringanaken anhum saking alladzina kafaru opo al adzabu adzab, sama sekali tidak akan diringankan siksanya di dalam neraka itu. La yukhaffafu ora bakal diringanaken anhum saking alladzina kafaru opo al adzabu siksa, torfata ainin sekejap mata pun, torfata ainin sekejap mata pun, sekejap mata pun mereka tidak akan pernah diringankan siksanya. Sekejap mata pun tidak akan diringankan siksanya. Walahum, ya, kecuali ya ada perkecualiannya, ya, kan kullu syai'in mustathnayat. Ini kaidah ini.
kullu syai'in mustathnayat. Segala sesuatu itu pasti ada perkecualian. Apa saja pasti ada perkecualian. Kamu begini kecuali ini kecuali ini. Ya. Kullu syai'in mustathnayat. Segala sesuatu pasti ada perkecualian. Pinter semua kecuali si anu. Ganteng semua kecuali si anu. Melek semua kecuali si anu. Nah, itu. Apalagi? Putih semua kecuali si anu. Ini yang dilirik yang mana ini? Kan apapun pasti ada perkecualian. Kurus semua kecuali si anu. Itu ya. Ada kullu syai'in mustathnayat. Istithna tuh adatul istithna, mustathnayat. Kullu syai'in itu mustathnayat. Segala sesuatu ada perkecualian. Jadi nggak bisa kita itu saklek pokoknya pasti ada perkecualian apapun. La yukhaffafu anhumul azab. Tidak akan diringankan siksanya kecuali ya. Masih ingat ceritanya Abu Lahab yang pamannya Rasulullah yang bergembira pada saat dilahirkannya Nabi Muhammad. Sampai-sampai kegembiraannya itu diungkapkan dengan memerdekakan hamba sahaya yang memberikan informasi kepada beliau. Saking gembiranya si budak itu ya, saking gembiranya lahirnya Nabi Muhammad, si budak itu langsung dimerdekakan. Lah, itu menjadi wasilah kelak atau di akhirat, bukan hanya kelak, di akhirat, di neraka, Abu Lahab itu setiap malam Senin diringankan siksanya oleh Allah. Apa wasilahnya? Seneng terhadap kelahirannya Nabi Muhammad. Seneng, itu aku seneng Nabi Muhammad lahir, kasih tahu sama budaknya, "Hai Abu Lahab, ponakan Anda telah lahir laki-laki." Wah, senang. Masya Allah. Ya, bukan Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, semuanya senang. Akhirnya yang ngasih tahu itu budaknya itu langsung, "Saat ini kamu saya merdekakan. Merdeka kamu, bebas. Kamu bukan menjadi budak saya lagi." Lah, itu tuh menjadi wasilah, menjadi perantara. Di neraka itu Abu Lahab setiap malam Senin diringankan siksanya oleh Allah. Sebab apa? Sebab memiliki rasa senang saat Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi konon dalam satu riwayat setiap malam Senin, setiap hari Senin itu Abu Lahab dapat tetesan air. Tes. Wasilah senang atas kelahirannya Nabi Muhammad itu Abu Lahab. Riwayat sahih. Abu Lahab yang kafir saja senang sama kelahirannya Nabi Muhammad, diringankan siksanya. Lah, kita orang Islam ya apalagi gitu kan ya. Wahabi sih malah nggak boleh ngerayain Maulid Nabi, nggak boleh. Bid'ah. Masuk neraka. Ya Allah. Apa sih Maulid Nabi itu? Ungkapan senang atas kelahirannya Nabi Muhammad.
ungkapan senang atas kelahirannya Nabi Muhammad. Ya, betapa kita akan mendapatkan harapannya kita mendapatkan syafaat, kan gitu kan? Dapat syafaatnya Rasulullah. Kita orang mukmin, ya tentu akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kan gitu. Malah nggak boleh bid'ah, masuk neraka lagi. Ini kayaknya surganya dikontrak sama mereka ini. Surganya sudah dikapling, sudah di booking, hanya milik mereka saja. Surganya sudah di booking, hanya milik mereka saja. Kita nggak dapat jatah, kata orang Wahabi. Ya bayangin, Maulid Nabi bid'ah, maka bid'ah, kalau bid'ah nanti masuk neraka. Nanti Isra Mi'raj bid'ah lagi, masuk neraka lagi. Nanti acara 7 bulan bid'ah lagi, masuk neraka lagi. Tahlil bid'ah lagi, masuk neraka lagi. Kehabisan tiket. Sudah di booking semua neraka, surganya sama orang Wahabi. Pujian sebelum sholat bid'ah. Bid'ah. Allahul kafi Rabbuna bid'ah. Yang dibaca apa? Allahul kafi. Yang dibaca Allahul kafi. Masuk neraka nanti. Ya Allah, yang Ilahi las. Yang kan lagi ngomong ilahi las, ya Allah. Lastilahi lastulil firdausi. Ya Allah, saya itu nggak pantas. Itu kan lagi bukti rendah diri, malah di bid'ah-bid'ahin lagi. Yang bid'ah-bid'ahin ngerayain ulang tahun anaknya. Yang bid'ah-bid'ahin maulid ngerayain ulang tahun anaknya. Ya aneh. Anaknya ulang tahun, dibesar-besarin. Jadi kalau ngerayain maulid Nabi itu bid'ah, kalau ngerayain ulang tahun anak sendiri sunnah. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab tarfatain. Sekejap mata pun orang-orang yang mati dalam keadaan kufur itu tidak akan mendapatkan keringanan siksa dikit pun. Walahum yunzarun walahum lan orana walahum lan oraana utawi alladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Orana iku yunzaruna iku ditangguhkan kabeh. Ora ditangguhkan. Ayyum haluna yakni ditangguhkan. Yum haluna yakni ditangguhkan di taubatin karena untuk taubat. Au ma'dziratin atau beralasan. Au ma'dziratin atau beralasan. Enggak, sama sekali tidak ada penangguhan. Ya. Disuruh ataupun Allah memberikan kesempatan orang-orang itu untuk taubat dulu, enggak, atau diberikan kesempatan untuk menjelaskan argumennya nanti di akhirat, enggak. Pokoknya kalau mati kafir langsung laknatullahi wal malaikati wan nas. Tidak ada keringanan azab. Tidak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan alasannya. Tidak pula diberikan kesempatan untuk bertobat. Wa nazala lan turun lima qalu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.